bagaimana hukumnya pembagian warisan dari orang tua yang sudah meninggal dunia dengan meninggalkan surat wasiat yang sudah dilegalkan ke pemerintah. Tapi pembagiannya tidak sesuai dengan syariat Islam, ya. Dibagi lebih banyak pada anak pertama yang perempuan karena fakta peninggalan dari bapaknya anak pertama. Nah, satu, apakah wasiat tersebut wajib dijalankan oleh ahli waris dan bagaimana hukumnya ahli waris jika merubah pembagian yang tidak sesuai dengan wasiat tersebut? Jadi dua aneh. Satu wasiat buat keluarga, satunya lagi wasiatnya nggak sesuai pembagiannya dengan aturan waris. Itu dua aneh. Aneh sudah dalam pernyataannya. Langsung dihukumi nggak sah pembagian warisnya. Kalau udah dipakai oleh masing-masing ahli waris, kumpulin lagi. Karena oleh syariat Islam dianggap pembagiannya dianggap tidak sah. Kalau pembagiannya dianggap tidak sah, maka orang yang pakai uangnya dapat dosa, haram. Ya. Nggak boleh, nggak sah itu pembagiannya. Makanya dalam bab muamalat itu ada namanya sah batil. Ada sah tidak sah, sah batal. Ya, kenapa ada kata-kata itu? Karena hal itu dianggap tidak sah oleh syariat Islam sehingga itu belum menjadi uang kita. Sehingga kita kayak lagi pakai uangnya orang tanpa izin. Maka pembagiannya tidak sah. Kenapa kami katakan demikian? Dalam bab waris itu ada ilmunya, ada teorinya, baru ada hitungannya, ada prakteknya. Teorinya salah satu mengatakan apa? Bahwasanya syarat sah pembagian waris ada 3. Syarat sah pembagian waris. Waris itu terjadi kalau syaratnya terpenuhi 3. 1, mayatnya betul-betul mati. 2, keluarga ahli waris betul-betul dinyatakan hidup, bukan hilang entah di mana, bukan. Ketiga, pembagian warisnya sesuai dengan ilmu waris. Kalau hilang salah satu ini, maka nggak sah pembagian warisnya. Harus dibalikkan lagi. Ya. Maka apalagi tadi dikatakan wasiat, apalagi disahkan oleh atas nama pemerintah. Kami kira pemerintah yang dimaksud di situ adalah mungkin adalah Kementerian Agama atau MUI atau mana yang mensahkan yang sesuai dengan ilmunya, tapi kami kira hal itu tidak sesuai dengan aturan syariat Islam di mana wasiat kok berlaku untuk keluarga. Ya, harusnya yang namanya wasiat nggak berlaku untuk keluarga karena nanti akan terjadi kezaliman. Allah telah memberikan pembagiannya langsung oleh Allah yang turun tangan, di mana dibagi sesuai keadilan. Jadi ahli waris yang ada sekarang, kumpulin lagi harta warisannya, bagi ulang, wasiat dianggap tidak sah, walaupun sudah ada legalitas dari pemerintahan. Mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol. Jadi semuanya itu harus sama-sama insaf, harus sama-sama logowo. Nggak boleh ada yang ngotot atas nama surat pemerintahan. Itu kan dia minta cap pemerintahan biar legal, biar dia bisa zalim semena-mena begitu kan. Jadi intinya harus ada hati dulu yang menerima bahwasanya harta warisan ini panas, bahwasanya harus dibagi sesuai aturan. Ya mungkin menjawab pertanyaan. Baik, Masya Allah, syukran jazakumullah atas jawabannya. Dan ini pertanyaan tertulis terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kalau seorang istri sudah tidak kuat dengan kelakuan suami, istri disakiti secara batin bertahun-tahun, sedang suami tidak mau menceraikan, bolehkah istri pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami? Nah, lagi-lagi ini pertanyaannya berhubungan dengan urusan rumah tangga yang nggak bisa kami jawab kecuali datang langsung di mana kami mendengar dari pihak istri dan kami juga mendengar dari pihak suami sehingga kami dapat menentukan hukumnya sesuai wakil hal yang terjadi pada saat itu. Tapi nasihat untuk awal, nasihat buat suami, hak kok bisa tidak dilaksanakan sehingga seorang wanita merasa terzalimi, merasa dia disakiti bertahun-tahun. Kok bisa? Ini ada apa permasalahannya? Kok seorang suami di situ nggak punya peran ya seakan-akan ya. Kedua, memanglah begitu dalam aturan syariat Islam, kalau suami udah mulai kasar dan membahayakan daripada nyawa istrinya, maka istri boleh meninggalkan ke rumah. Lantas dia statusnya masih istri. Bagaimana dengan perceraiannya di mana suaminya tidak mau mencerai? Maka suaminya yang tidak mau mencerai, kalau dia nikahnya itu bukan siri ya, tapi sesuai dengan aturan pemerintahan di mana dia nikah secara
bukan hanya agama tapi juga secara negara, maka si istri tadi bisa datang ke Departemen Agama untuk mengurus ke pengadilan untuk mengurus surat-surat. Setahu kami untuk cerai dari pihak istri yang terzalimi itu membayar sekitar uang 2 juta untuk mengurus surat-suratnya. 2 juta dibayarkan ke pengadilan, nanti diuruskan, terjadilah hulu, di mana hulu itu menjadikan si istri bisa terceraikan dan hak cerainya dipegang oleh pengadilan karena suami yang menzalimi istri dan melanggar daripada perjanjian pranikah yang sudah disepakati di awal sebelum akad. Mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol.